are you today? I am fine, thank you. Okay, Alhamdulillah. Rule, up hand and down hand. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita masih di pembelajaran 6 dengan Miss Erti. Oke. Kali ini kita membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, untuk melihat kisahnya, kita simak videonya yuk. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail.
berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-Zam. Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasanya. Untuk tugas PAI hari ini, buka halaman 92 sampai 93 di buku paket. Ya, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.